Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham Wahyudi Syedi. Kali ini kita akan membahas sedikit nih tentang mengevaluasi desain jaringan lokal atau LAN ya. Nah, seperti biasa kita akan skip ya kata pengantar, kita skip daftar isi, kita skip sampai ke deskripsi atau ini kita skip. Nah, jadi di sini adalah siswa harus bisa menganalisis instalasi jaringan, membedakan instalasi jaringan LAN dan mampu menangani permasalahan pada jaringan LAN. Nah, jadi alat dan bahan cukup ya, modul, alat dan bahan, modul laptop. Nah, terus desain jaringan LAN. Nah, aspek yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah perangkat keras atau komputer ya. Nah, dalam penggunaan komputer yang diperlukan adalah salah satunya komputer server yang berfungsi mengatur segala kegiatan komputer lain yang berada dalam satu jaringan atau melewati jaringannya. Nah, yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. Nah, alat ini digunakan untuk berhubungan antara komputer satu dengan lainnya menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network, dan kabel yang digunakan adalah kabel UTP menggunakan konektor RJ45 atau standar konektor jaringan. Nah, jadi selanjutnya ada hub dan switch. Nah, perangkat ini berfungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan kabelan dan mengatur pengiriman data dalam jaringan tersebut. Nah, terus lalu ada repeater. Nah, apabila penggunaan jaringan ini jarak antara komputer satu dengan lainnya berjauhan, maka alat ini sangat penting karena berfungsi sebagai penguat sinyal. Nah, jadi misalkan kalau kalian gedung A ke gedung B, nah ini jaraknya 20 kilo nih. Nah, kan kejauhan. Nah, kalian bisa taruh di tengah-tengah di titik di 10 kilo. Bridge ya atau jembatan, nah berfungsi sebagai pembagi jaringan. Nah, misalkan jaringan satu. Maka apabila terdapat bridge, maka jaringan tersebut dapat dibagi menjadi dua buah jaringan. Nah, selanjutnya ada router. Atau perangkat ini berfungsi hampir sama dengan hub dan switch, akan tetapi fungsinya ini berbeda dalam mengatur data. Nah, router dapat memilih jalur yang terbaik dalam pengiriman datanya berdasarkan alamat tujuan dan alamat asal. Nah, apabila dalam satu jaringan terhubung ke dalam jaringan internet, maka fungsi router menerjemahkan informasi antara LAN dan internet. Terus yang selanjutnya ada kabel UTP atau media transmisinya. Ini adalah contoh gambar kabel UTP ya. Jadi sebenarnya dalam dunia jaringan itu banyak yang nggak hanya kabel UTP atau unsealed twisted pair, itu ada yang namanya kabel koaksial, itu biasanya untuk antena. Terus ada kabel fiber optik ya, dan ada beberapa lagi, tapi yang cukup populer itu ada kabel UTP, kabel fiber optik, dan kabel koaksial. Nah, di sini selanjutnya itu dari sisi hardware ya. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat lunak atau sisi software. Nah, operating system dalam komputer meski terdapat yang namanya sistem operasi, yaitu program yang menjadi inti operasional dalam komputer. Nah, sistem operasi sendiri terdapat beberapa sistem operasi yang sering digunakan dalam komputer, yaitu Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Nah, seperti yang dikenal, kebanyakan masih menggunakan Windows sebagai operating system. Nah, dikenal juga dengan adanya juga Windows Server 2003 yang biasanya terpasang pada komputer server. Terus ada bandwidth. Nah, bandwidth ini kalau di dalam bahasa Indonesia artinya lebar data ya, yang digunakan dalam suatu waktu tertentu. Nah, dinamakan bandwidth. Nah, lebih sering dibicarakan ialah kecepatan akses jaringan. Nah, apabila dalam jaringan tersebut bandwidthnya lebar, maka data yang ditampung dalam jaringan maka akan semakin banyak. Nah, dapat dimisalkan sebagai jalan tol. Nah, apabila jalannya semakin lebar, maka akan banyak mobil yang lewat, pun tidak akan jadi masalah. Dalam jaringan, penggunaan bandwidth biasanya tergantung pada media transmisi yang digunakan, yaitu kabel. Nah, di bawah ini referensi kabel yang dapat membedakan bandwidthnya. Ya, ini ada kabel banyak ya, ada kabel crossover yang 50 ohm, 75 ohm, itu ada UTP, Cat 5, Cat 5E, Cat 6, dan lain-lain. Terus,
network adapter driver. Nah, program akan berprogram agar perangkat ini terdeteksi sebagai perangkat bagian dari komputer. Nah, selanjutnya ada protokol jaringan. Nah, ini protokol jaringan tersendiri. Dalam jaringan juga diperlukan protokol yang berfungsi mengatur seberapa lama data bertahan, kelangsungan jaringan, nama jaringan, dan pengatur lalu lintas. Nah, dalam hal ini disilakan di jaringan sebagai Transport Connection Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Nah, dalam TCP/IP terdapat juga IP address, yaitu alamat yang diberikan pada sebuah komputer dan perangkat jaringan oleh protokol atau TCP/IP. Terus perangkat keamanan jaringan. Nah, sistem jaringan harus mempunyai sistem keamanan yang memadai sehingga terhindar dari penyalahgunaan pihak luar, misalkan injeksi virus yang mengakibatkan jaringan menjadi lambat dalam hal komputasi, komputernya dan jaringan yang sibuk. Nah, serta aman dari peretasan jaringan atau disebut juga dengan hacker atau cracker. Nah, mungkin itu aja sih dari menganalisa tentang jaringan lokal ya atau jaringan LAN. Jadi ada sisi software, ada sisi hardware, terus ada pengkabelan, ada protokol jaringan dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kalian lihat di video selanjutnya. Oke. Nah, jika ada pertanyaan atau yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar atau chat pribadi. Insya Allah sesegera mungkin akan segera saya balas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.